Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, seperti pertanyaan saya sebelumnya, ini Iya, mungkin ada sebagian pemirsa yang mengalami begitu ya, iya, sedang di musola, di masjid, sedang iya, sholat sunnah, iya, kemudian tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya, mengajak untuk berjamaah sholat berjamaah. fardu. Iya, Nah, iya, ini bagaimana iya, kemudian? iya. Apakah dia harus, bagaimana caranya Betul, betul. memberitahukan, apa dia harus melanjutkan sholat Iya, sunnahnya, atau bagaimana, atau dia membatalkan memberitahuan, atau bagaimana nih iya. Kiai? Jadi gini Mbak Eva ya, ini pertanyaan sebetulnya juga pernah terjadi. Saya pernah ditanya orang, kenapa sholat madhab tepuk dari pundak itu sering kita lihat di Indonesia, tapi nggak pernah kita lihat di Arab Saudi. Di Arab Saudi kan nggak ada orang ketika selesai berjamaah, terus dia terlambat ya dia sholat sendiri. Atau dia memanggil temannya untuk sholat berjamaah sama-sama. Nggak Ya, ada jamaah di tengah jalan tengah itu kan jalan nggak itu. ada. Nah, para pemirsa, itu sebetulnya tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh individu muslim di dua negara tadi yang saya contohkan. Kenapa? Karena ini berbeda sudut pandang keagamaannya. Mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab Imam Ahmad misalnya, dalam banyak buku yang saya baca, itu mensyaratkan niat untuk menjadi imam itu dari awal sholat. Jadi kalau saya sholat mau jadi imam ya niat. Saya niat sholat maghrib misalnya untuk menjadi imam. Sementara di Indonesia itu mayoritas warganya bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak mensyaratkan seorang imam itu niat menjadi imam. Itu hanya sekedar sunnah. Kecuali sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu disyariatkan berjamaah. Nah, apa yang terjadi? Ini bukan berarti kalau saya ngimami maghrib nggak usah niat. Niat lah supaya dapat pahala yang banyak. Tetapi kalau kemudian setelah saya sholat maghrib misalnya, saya sholat ba'diyah nih. Atau bisa jadi ada orang sholat tahiyatul masjid, ya, kemudian ada orang masuk setelah dia, nepok dari belakang nih untuk dia menjadi makmum. Padahal Makmum. dia mau sholat fardu nih. Iya. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak ada yang masalah. Karena sholat yang sendiri tadi, ketika ada yang menepok, nepok ini kan memberitahu, ya, memberitahu itu tidak harus nepok. Ya, kalau misalnya dia sholat di bang Allahu Akbar, orang depan paham dia mau diangkat jadi imam, dia tinggal niat saja. Karena itu kata Imam Syafi'i, sholat berjamaahnya dihitung mulai adanya makmum. Maka imamnya niat di tengah jalan, ya Allah, sholat saya sekarang menjadi sholat berjamaah. Maka dia menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh orang ketiga menjadi imam. Imam. Oke. Yang kedua, timbul pertanyaan kan, lah ini orang kan sholatnya sunnah. Iya. Sementara yang di belakang sholatnya fardu. Fardu. Perbedaan niat sholat di antara dua orang itu tidak mempengaruhi keabsahan jamaahnya dalam madhab al-imam asy-syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i itu berdalih dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal pada masanya. Jadi Sayyidina Mu'adz ini tidak mau tidak berjamaah dengan Nabi. Jadi kalau sholat itu selalu berjamaah dengan Nabi. Tapi di satu sisi, orang di kampungnya itu kepengen kalau sholat yang ngimami itu Mu'adz. Karena nggak ada bacaan Qur'annya lebih bagus daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Maka apa yang terjadi? Mu'adz tuh kalau sholat Isya, sholat ikut sama Nabi nih. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, Mu'adz tuh bergegas ngambil kudanya, lari sekenceng-kencengnya dari Mampang misalnya ke Kebayoran Baru, pulang dia. Di sana Mu'adz ngulang lagi sholat Isya kan, jadi imam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Mu'adz, kalau kamu melakukan seperti itu, maka sholat Isyamu bersama saya itu jadi sholat fardu. Tapi sholat Isyamu memimpin jamaah itu menjadi sunnah. Kenapa menjadi sunnah? Karena sejatinya kamu sudah sholat Isya. Nah, dari situ maka Imam Syafi'i berpandangan bahwa makmum yang menjalankan sholat fardu dengan imam yang melakukan sholat sunnah itu hukumnya boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang di Indonesia ketika masuk masjid mendapatkan orang lain sudah sholat, dia ingin mendapatkan fadilah sholat berjamaah, dia tepuk. Nah, tepukan ini sebagai pemberitahuan.
Boleh apa enggak? Ya boleh, tapi jangan keras-keras. Iya. Kalau keras-keras itu bukan nepok, mukul namanya. Nah, pemberitahuan itu bisa banyak hal. Misalnya dia bawa sajadah, ya kan tinggal dia hamparkan. Ya, ketika kena kakinya imam kan imam ngelihat ada orang di belakang saya. Kemudian dia Allahu Akbar. Oh, berarti dia mau ikut saya sebagai makmum. Itu saja. Oke, dan itu tetap Sah. sah begitu ya, Iya, Kiai ya. iya. Oke, tapi untuk imamnya sendiri tentunya tetap menjalankan sholat sunnahnya, artinya tidak perlu menambahkan Tidak kan? perlu menambahkan. Ya dia 2 rakaat, nanti makmumnya jadi tahu. Iya. Oh, ternyata ini dia sholat sunnah misalnya. Kayak misalnya maghrib lah. Iya. Dia maghrib tahu kan kalau maghrib itu 3 rakaat misalnya. Lah ini baru 2 rakaat kok salam. Berarti dia sholat sunnah. Enggak berpengaruh. Karena boleh dalam mazhab Imam Syafi'i yang fardu mengikuti yang sunnah. Baiklah, dan makmumnya pun tinggal meneruskan saja Iya, sholat maghribnya iya, begitu iya. ya. Baiklah. Oke, kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Nah pemirsa, setelah ini kami akan kembali nih. Ini soal pembahasan masih juga soal sholat berjamaah ini. Biasanya pada saat salam sholat, imam ini memberikan komando gitu atau ajakan untuk membaca Al-Fatihah. Nah ini apakah benar atau tidak, kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.